Halo sahabat dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan karir seorang legendaris musik Indonesia. Sahabat pasti sudah mengenalnya, siapa lagi kalau bukan Iwan Fals. Ya, siapa sih yang gak kenal dengan Iwan Fals? Seorang musisi Indonesia yang dikenal dengan aliran musik yang bergenre pop, country, rock, dan balada. Syair-syair lagu Iwan bertemakan kritik sosial dan politik, terutama di tahun 80 dan 90-an. Iwan Fals berhasil mewakili gejolak sosial yang ada di masyarakat pada masa itu, sehingga lagu-lagunya sangat mudah diterima oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai penggemar Iwan Fals, rasanya kurang afdol ya kalau kita nggak tahu perjalanan hidup sang idola. Oke sahabat, mari kita telusuri kisah sang idola. Cekidot. Walau menderita, perjuangan mempertahankan hidup ini penting sekali. Ambisi itu perlu, asal diri bisa mengontrolnya. Ambisi itu sebagai alat bantu untuk meraih cita-cita di dunia. Ambisi adalah bumbu penyedap yang kalau kebanyakan bisa menjadi racun yang mematikan. Iwan Fals dilahirkan di Jakarta tanggal 3 September tahun 1961 dengan nama Virgiawan Listanto. Iwan berasal dari keluarga tentara, ayahnya bernama Kolonel Sucipto. Kecintaan Iwan pada musik sudah terlihat saat remaja. Dia sangat menyukai alat musik gitar. Iwan remaja bahkan suka mengamen dari rumah ke rumah, dari kafe ke kafe. Bakat Iwan Fals dalam bermusik membuat seorang produser musik dari Jakarta tertarik untuk mengajak Iwan rekaman di Jakarta. Iwan menerima tawaran tersebut, kemudian hijrah ke Jakarta bermodalkan uang hasil menjual motornya. Namun sayangnya, album pertama Iwan yang berjudul Amburadul ternyata kurang laku di pasaran. Pada tahun 1980, Iwan Fals menikahi Rosana atau yang biasa dipanggil Mbak Yos dan mempunyai anak Galang Rambu Anarki almarhum, Anissa Cikal Rambu Basae dan Raya Rambu Robani. Lagu-lagu Iwan mulai dikenal masyarakat ketika bergabung dengan Mustika Studio. Iwan Fals bersama Mustika Studio berhasil merampungkan album Sarjana Muda dengan dibantu oleh Willy Sumantri. Album Sarjana Muda mendulang sukses dan mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat Indonesia saat itu. Cuplikan lagunya Sarjana Muda. Album Sarjana Muda tahun 1981. Suksesnya album Sarjana Muda membuat Iwan mendapat banyak tawaran bernyanyi dari satu panggung ke panggung lain. Tetapi sangat disayangkan, ketika Iwan Fals masih menjalani profesi sebagai pengamen, banyak orang yang hanya mengenal namanya, tapi tidak mengetahui wajahnya. Iwan Fals baru berhenti mengamen setelah lahir anak kedua, Cikal, pada tahun 1985. Iwan mulai masuk ranah televisi setelah tahun 1987. Dan lagu Umar Bakri sempat ditayangkan di TVRI pada acara Mana Suka Siaran Niaga. Selama masa Orde Baru, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah.
karena lirik-lirik lagunya yang kritis. Saat bergabung dengan kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hit Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Perjalanan karir Iwan Fals terus menanjak ketika dia bergabung dengan Kantata Takwa pada tahun 1990 yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik yang terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Galang Rambu Anarki, anak pertama Iwan Fals, meninggal pada bulan April 1997 secara mendadak, yang membuat aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Relakan yang terjadi, takkan kembali. Karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Dia sangat dipuja oleh kaum akar rumput. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Para penggemar fanatik Iwan Fals bahkan mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang disebut Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan seruan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals. Hingga sekarang, kantor cabang OI dapat ditemui setiap penjuru Nusantara dan beberapa bahkan sampai ke mancanegara. Pekerjaan boleh tak ada, tapi lapar tak boleh ada. Demikian kisah hidup sang idola Indonesia Iwan Fals. Semoga bermanfaat dan menghibur sahabat semua. Salam.